Bab 1716, Pertukaran Teknik Fisik. Mendengar itu, wajah para kultivator yang datang untuk menjilatnya berubah, dan mereka berdiri di sana dengan canggung, tidak yakin harus berbuat apa. Pergi dari sini, kata Du Hongtian dingin. Kelompok kultivator itu pucat dan segera bubar, kembali ke tempat duduk mereka. Du Hongtian duduk di sana, mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya yang mulus, matanya penuh kesuraman. Pemimpin Sekte Du, tenanglah. Reputasimu terlalu hebat, itulah sebabnya para kultivator ini ingin menempel padamu. Duduk di sampingnya adalah seorang wanita yang sangat memikat dengan sosok yang menakjubkan. Banyak kultivator yang hadir mengenal identitasnya dengan baik. Dia adalah si cantik dari kolam penghancur tulang yang terkenal, Pink Sparrow. Sebagai salah satu juri kompetisi kultivasi tubuh tahun ini, dia duduk di sebelah Du Hongtian. Mendengar kata-kata Pink Sparrow, Du Hongtian menoleh, melirik sosok wanita cantik yang sangat menonjol itu, dan tertawa, kalau begitu. Apakah kau ingin tunduk padaku? Pink Sparrow menutup mulutnya dan terkekeh, memutar matanya dengan genit, lalu berkata dengan genit, pemimpin Sekte Du seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak mencintainya? Haha, kalau begitu, kau harus pulang denganku malam ini, kan? Du Hongtian mengangkat tangannya dan meletakkannya tepat di paha Pink Sparrow, sambil tertawa. Memem, Pink Sparrow menjawab dengan suara lembut yang membuat tulang orang meleleh. Mata Du Hongtian penuh gairah, dan dia menoleh ke panggung di depannya, matanya menunjukkan ketidaksabaran. Dia hanya ingin menyelesaikan semuanya di sini secepat mungkin, membawa Pink Sparrow kembali ke Sekte Tubuh Bela Diri Sejati. Dan kemudian melakukan beberapa hal yang dia sukai. Pada saat ini, para kultivator lain yang duduk di kursi juri semuanya dengan cermat mengamati situasi antara Du Hongtian dan Pink Sparrow. Melihat keduanya saling menggoda, mata para kultivator ini penuh iri. Pink Sparrow, penyihir yang begitu cantik, kuat dan menggoda sampai ke tulang, dia adalah kekasih impian mereka. Namun, Pink Sparrow sangat arogan, dan hanya seorang jenius seperti pemimpin Sekte Du yang memiliki kesempatan untuk memenangkan hatinya. Fang Yu dan Chen Ye tiba di kota kabut gunung, bertanya kepada orang-orang yang lewat, dan langsung menuju aula seni bela diri di pusat kota. Namun, setibanya di pintu masuk, mereka diberitahu bahwa tempat itu penuh dan mereka tidak bisa masuk. Benarkah, kami tidak bisa masuk? Kami datang dari tempat yang begitu jauh, kata Fang Yu. Kalian boleh masuk jika mau. Penjaga gerbang mengulurkan tangan kirinya, seringai di wajahnya. Dunia ini benar-benar sarang kejahatan. Fang Yu balas tersenyum. Apa yang kau katakan? Penjaga gerbang mengerutkan kening dan berkata dingin. Detik berikutnya, dia tiba-tiba gemetar, lalu membungkuk kaku dan berkata, silakan masuk. Fang Yu dan Chen Ye berjalan dengan angkuh ke aula seni bela diri. Penjaga gerbang kemudian mengangkat tangannya dan mulai menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Aku sampah, aku bajingan. Penjaga gerbang mengutuk dirinya sendiri sambil menamparkan dirinya sendiri. Hal ini mengejutkan para kultivator lain yang datang kemudian. Banyak sekali orang. Setelah memasuki aula seni bela diri, Fang Yu terkejut melihat lautan manusia. Sepertinya ada cukup banyak kultivator tubuh di wilayah perbatasan selatan. Fang Yu berkomentar. Bukannya banyak kultivator tubuh, tetapi kebanyakan orang senang menonton kultivator tubuh bertanding, jelas Chen Ye. Dibandingkan dengan duel sihir, pertarungan tangan kosong yang intens antara kultivator tubuh jauh lebih mendebarkan dan seru. Jadi, apapun kompetisinya, selama ada kultivator tubuh, suasananya menjadi sangat meriah. Tentu saja, meskipun orang-orang senang menonton, jumlah kultivator tubuh masih cukup sedikit. Lagi pula, kultivasi tubuh jauh lebih sulit daripada kultivasi biasa. Fang Yu mengangguk, tanpa berkomentar lebih lanjut. Karena banyaknya orang, pandangan mereka benar-benar terhalang. Tidak ada pilihan lain, Fang Yu dan Chen Ye menerobos maju. Mulai. Saat ini, kompetisi di arena telah dimulai. Bang, bang, bang. Saat Fang Yu dan Chen Ye menerobos kerumunan, yang mereka dengar hanyalah dentuman keras pukulan yang mengenai tubuh, disertai sorak-sorai dan seruan. Suasananya sangat panas. Namun, saat Fang Yu dan Chen Ye akhirnya berhasil sampai ke depan dan dapat melihat apa yang terjadi di arena duel, pertandingan sudah berakhir. Yang kalah tergeletak di tanah, wajahnya berlumuran darah. Pemenangnya, di sisi lain, berdiri di atas panggung, tangan terangkat, menerima sorak-sorai. Pemenang ini bertelanjang dada, memperlihatkan otot-otot yang kuat, dan memiliki tato hitam yang mencolok di lengan kanannya. Mata pria itu dingin, dan wajahnya yang berlumuran darah lawannya membuatnya tampak lebih ganas, memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah menerima sorak-sorai, pria itu melihat sekeliling, mengamati kerumunan dengan tatapan dingin dan brutal. Kemudian, dia perlahan berjalan turun dari panggung. Fang Yu mengamati pria itu, matanya sedikit berkedip. Menurut Chen Ye, bahkan di bintang surgawi agung, kultivator tubuh adalah minoritas. Namun dibandingkan dengan bumi, di sini sudah banyak yang bertanding, setidaknya ada kompetisi besar khusus untuk kultivator tubuh. Karena itu, Fang Yu juga sangat tertarik.
Dia ingin tahu seberapa besar kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh kultivator tubuh di sini. Setelah babak pertandingan ini berakhir, babak selanjutnya segera dimulai. Salah satu dari dua orang yang melangkah ke panggung mengenakan pakaian hitam, dengan tanda kepalan tangan di lengan kanannya. Begitu dia melangkah ke panggung, sorak-sorai dari seluruh arena sangat antusias, benar-benar mengalahkan lawannya. Siapa orang ini? Tanya Fang Yu dengan bingung. Kau tidak tahu, ini Du Chong dari Sekte Tubuh Bela Diri Sejati. Satu-satunya murid sejati Du Hongtian, seorang jenius kultivasi tubuh yang telah sepenuhnya mewarisi teknik gajah raksasa primordial dan teknik tubuh suci. Kata kultivator di sebelahnya dengan bersemangat. Du Chong, mata Fang Yu sedikit berkedip. Dia seharusnya berhubungan darah dengan Du Hongtian. Tanya Chen Ye. Konon dia adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Du Hongtian, siapa tahu. Tidak apa-apa, ini akan segera dimulai. Kata kultivator itu. Tolong beri aku bimbinganmu. Berdiri di hadapan Du Chong adalah seorang kultivator tubuh berjubah putih, anggun dan sopan. Namun dari matanya, terlihat rasa takutnya pada Du Chong. Saudara Du, aku tentu tidak sebaik dirimu, aku hanya ingin bertukar teknik tubuh denganmu, kuharap kau akan bersikap lunak padaku dan tidak menggunakan kekuatan berlebihan. Kultivator tubuh berjubah putih itu membungkuk lagi dan berkata, "Wosh!" Suara cemoohan terdengar dari sekitarnya. Menurut mereka, penampilan kultivator tubuh berjubah putih itu terlalu lemah, bahkan sama saja dengan mengakui kekalahan. "Baiklah, aku akan menjagamu," kata Du Chong sambil tersenyum tipis. "Terima kasih atas belas kasihanmu, Kakak Du," kata kultivator berjubah putih itu dengan penuh syukur, menjilat bibirnya yang kering. Setelah beberapa saat, wasit memberi isyarat agar pertandingan resmi dimulai. Du Chong menatap kultivator berjubah putih di depannya. Kultivator berjubah putih itu berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk pamer dan melangkah maju beberapa langkah, mengambil inisiatif untuk menyerang. Du Chong mengepalkan tinju kanannya dan menghantamkannya ke dada kultivator berjubah putih itu. Bang! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, disertai dengan suara banyak tulang yang hancur. Kultivator berjubah putih itu batuk darah, matanya melotot, dan terlempar keluar arena. Bang! Kultivator berjubah putih itu jatuh ke tanah puluhan meter jauhnya, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Para kultivator di sekitarnya melangkah maju dan ekspresi mereka berubah. Mati! Kultivator berjubah putih itu batuk darah dalam jumlah besar yang mengandung organ dalam dan pecahan tulang, seluruh dadanya tertembus, dan dia telah kehilangan seluruh nyawanya. Wow! Kerumunan penonton bergemuruh. Bahkan di babak semifinal, dia masih bisa membunuh lawannya dengan satu pukulan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Bab 1717, kau sudah keterlaluan. Di atas panggung, Du Chong, dengan senyum dingin, melirik dengan jijik ke arah mayat di tanah di kejauhan sebelum kembali ke meja juri. Du Hongtian, di tengah meja juri, tetap tanpa ekspresi, matanya masih sedingin es. Du Chong, di sisi lain, membungkuk dalam-dalam kepada Du Hongtian. Sungguh layak menjadi murid sejati guru Du, Du Chong benar-benar kuat. Kata Pink Sparrow di sampingnya, matanya berbinar kaget. Bagiku, dia tidak cukup kuat, Du Hongtian menggelengkan kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi. Standar guru Du terlalu tinggi. Jika aku memiliki murid seperti Du Chong, aku akan berseri-seri bahagia, Pink Sparrow terkekeh, menutup mulutnya. Du Hongtian memandang Pink Sparrow dan tersenyum, jika kau menjadi pasangan Taoisku, maka Du Chong harus memanggilmu istri guru, dan keinginanmu akan terpenuhi. Pink Sparrow tersenyum menawan, menggigit bibir merahnya, dan berkata dengan genit, Tuan Du, Anda sangat nakal. Selain mereka berdua yang sedang menggoda, para juri lain di meja juga berbisik-bisik di antara mereka sendiri, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sepertinya Du Chong adalah juara tak terbantahkan dari kompetisi kultivasi tubuh tahun ini. Partisipasi Du Chong dalam kompetisi kultivasi tubuh sudah terasa seperti orang dewasa yang menindas anak kecil, lagi pula, dia mengkultivasi teknik gajah raksasa primordial dari Sekte Kultivasi Tubuh Bela Diri Sejati. Siapa lagi yang memiliki sumber daya sebaik itu? Teknik gajah raksasa primordial hanyalah hal sekunder, dikabarkan bahwa Du Hongtian telah mewariskan semua teknik tubuh yang diwarisi dari para bijak kepada Du Chong. Hanya saja lawan tahun ini terlalu lemah, tidak ada yang mampu memaksa Du Chong untuk menggunakan teknik tubuhnya. Seluruh aula seni bela diri dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Ini bukan hanya karena pukulan satu kali Du Chong yang membunuh lawannya, tetapi juga karena pertandingan final akan segera dimulai. Du Chong dari Sekte Kultivasi Tubuh Bela Diri Sejati akan berhadapan dengan pria bertato dari Sekte Tanpa Sekte, Zhong Chen. Saat ini, mayat kultivator berjubah putih itu telah dibawa pergi, tetapi tanah yang berlumuran darah masih mengeluarkan bau busuk. Namun, para kultivator di sekitarnya tidak memperhatikan, fokus mereka sudah tertuju pada arena duel. Inilah kekejaman dunia kultivasi. Yang kalah diabaikan, yang menang berkuasa. Dia berjanji untuk menahan diri, lalu dengan berani menyerang dan membunuh.
Sungguh hina, mata Chen Ye dingin saat dia menatap Du Chong di arena duel. Fang Yu juga mengamati Du Chong, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya ke orang lain. Itu adalah lawan Du Chong di final, Zhong Chen. Pria ini kuat dan berotot, tanpa baju, memperlihatkan tato hitam di lengan kanannya. Dilihat dari polanya, tato itu tampak seperti kalajengking, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu menyerupai kadal. Saat ini, Zhong Chen masih berdiri di bawah panggung, tatapannya terfokus pada tempat kultivator berjubah putih itu tewas di kejauhan, matanya dingin. Babak final akan segera dimulai, kedua peserta, naiklah ke panggung. Dengan perintah dari tribun wasit, Zhong Chen berbalik dan berjalan ke panggung duel. Babak final akan segera dimulai. Suasana di seluruh aula bela diri mencapai puncaknya. Banyak kultivator menatap kedua orang di panggung duel. Sebagian besar mata orang tertuju pada Du Chong. Di mata mereka, Du Chong sudah menjadi pemenang tak terbantahkan dari kompetisi ini, kultivator tubuh tertinggi. Tetapi semua orang ingin melihat Du Chong menggunakan teknik fisiknya. Namun, apakah ini dapat dicapai bergantung pada lawan Du Chong? Zhong Chen, semoga kau tidak mengecewakan kami. Mari kita lihat kemampuan fisik Du Chong. Ya, dia juara kedua, setidaknya dia harus memaksa kita untuk menunjukkan beberapa keahliannya, kan? Jika ini kekalahan telak lagi, itu akan terlalu membosankan. Banyak kultivator di antara penonton berdiskusi dengan sengit. Berdasarkan penampilan mereka beberapa hari terakhir, mereka semua mendukung Du Chong untuk memenangkan kejuaraan, dan tidak ada yang mendukung Zhong Chen. Lagi pula, Zhong Chen jarang mengalahkan lawannya dengan satu pukulan di pertandingan sebelumnya, dan karena dia pada akhirnya adalah kultivator tubuh tanpa sekte, dia secara alami tidak memiliki latar belakang keluarga bergengsi seperti Du Chong. Ketua sekte, saya merasa Zhong Chen ini cukup kuat, dia mungkin benar-benar mampu mengalahkan Du Chong. Chen Ye berkata kepada Fang Yu. Fang Yu memandang keduanya di arena duel, matanya berkedip-kedip. Dilihat dari permukaan, dia berpikir keduanya seimbang, dan salah satu dari mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan yang lain, dan jelas tidak mungkin bagi salah satu untuk menghancurkan yang lain. Tetapi Du Chong jelas jauh lebih tua dari Zhong Chen, dan kultivasinya juga lebih tinggi. Zhong Chen mungkin hanya berada di puncak alam Daogang, sementara kultivasi Du Chong melebihi tingkat kedua alam ekstrim surgawi. Namun, penggunaan energi spiritual tidak diperbolehkan dalam kompetisi kultivasi tubuh, hanya kekuatan fisik dan teknik bela diri yang dapat digunakan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal ini, Fang Yu percaya bahwa Du Chong dan Zhong Chen berada pada level yang sama. Sementara Fang Yu masih berpikir, sorak-sorai antusias kembali terdengar di aula bela diri. Kompetisi akan segera dimulai. Di atas panggung duel, Zhong Chen dan Du Chong berdiri saling berhadapan. Du Chong tersenyum tipis, sementara Zhong Chen tanpa ekspresi, matanya dingin. Kau sudah keterlaluan, kata Zhong Chen dingin, menatap Du Chong. Apa yang kau maksud? Oh, maksudmu pertandingan terakhir. Du Chong sedikit mengangkat alisnya, senyumnya semakin lebar, dan berkata, begitu kau berdiri di atas panggung duel, hidup dan matimu ada di tanganmu sendiri. Apa salahnya mati karena kekurangan kekuatan? Ekspresi Zhong Chen dingin, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Kompetisi dimulai. Tepat saat itu, wasit di bawah panggung mengumumkan dengan lantang. Seketika, suasana di seluruh aula bela diri, termasuk panggung duel, berubah. Baik Du Chong maupun Zhong Chen tidak melakukan salam dasar, sebaliknya, mereka langsung menyerang. Bang bang bang. Zhong Chen menyerbu ke arah Du Chong, melayangkan kedua tinjunya sekaligus. Tinju-tinju dengan kekuatan luar biasa menghantam Du Chong dari dua arah. Du Chong melangkah mundur dengan kaki kirinya, mencondongkan tubuh bagian atasnya ke belakang untuk menghindari kedua pukulan tersebut. Pada saat yang sama, ia mendorong lutut kanannya ke depan. Zhong Chen bereaksi sangat cepat, segera mengangkat kaki kirinya untuk menangkis serangan. Bang! Benturan otot menghasilkan suara teredam. Zhong Chen mundur dua langkah, dan Du Chong juga mundur dua langkah. Di ronde pertama, keduanya seimbang. Zhong Chen menatap Du Chong, matanya semakin dingin. Wosh! Detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi kabur, mendekati Du Chong dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, Zhong Chen muncul di depan Du Chong, melayangkan pukulan ke wajah Du Chong. Du Chong mengangkat lengan kanannya, mencoba menangkis serangan itu dengan mudah. Namun, kekuatan pukulan sebenarnya bukan dari depan, melainkan dari samping. Ekspresi Du Chong sedikit berubah, tetapi sudah terlambat untuk menghindar atau bertahan. Bang! Ledakan keras. Du Chong mengerang saat bahu kanannya dipukul keras, dan dia terhuyung ke samping, hampir jatuh dari tali di tepi arena pertarungan. Wow! Penonton bersorak riuh melihat pemandangan ini. Di ronde kedua, Du Chong benar-benar menerima pukulan berat, hampir jatuh dari arena dan kalah. Kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan Zhong Chen tak tertandingi oleh lawan-lawan Du Chong sebelumnya. Pada saat ini, penonton menyadari bahwa final ini tidak semenarik yang mereka kira.
Zhong Chen mungkin benar-benar mampu mengalahkan Du Chong. Situasi di arena menjadi semakin meriah. Di tribun wasit, banyak wasit diam-diam melirik Du Hongtian. Tetapi Du Hongtian tetap tenang dan tidak menunjukkan ketidakpuasan. Semua orang kembali menatap arena. Du Chong berjalan mundur dari tali di tepi tebing, menatap Zhong Chen di depannya, matanya menjadi sangat dingin. Lumayan, kau hampir tidak bisa membuatku merasakan sakit. Du Chong tersenyum dingin, tinjunya mengepal. Bab 1718, kekurangan yang tak terhitung jumlahnya. Asteris krak, 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 asteris. Tubuh Du Chong tiba-tiba mulai membengkak, mengeluarkan serangkaian suara yang tajam. Suara-suara ini jelas berasal dari tulangnya, dan sangat mengejutkan. Selama proses ini, pembuluh darah menonjol di seluruh kepala Du Chong, dan tubuhnya membengkak secara signifikan, otot-ototnya hampir menembus pakaiannya. Awalnya, fisik Zhong Chen lebih kuat daripada Du Chong. Tetapi hanya dalam waktu lebih dari 10 detik, seluruh situasi berbalik. Saat ini, Du Chong seperti raksasa, fisiknya begitu kuat hingga menakutkan. Ini adalah teknik gajah raksasa primordial dari Sekte Tubuh Bela Diri Sejati. Banyak kultivator yang hadir pucat dan berseru kaget. Teknik khas Sekte Tubuh Bela Diri Sejati, dan dipopulerkan lebih lanjut oleh Du Hongtian, teknik gajah raksasa kuno sangat terkenal. Sekarang, Du Chong melepaskan teknik gajah raksasa kuno, jelas mengerahkan seluruh kekuatannya. Zhong Chen berada dalam bahaya besar. Tinggi Du Chong telah bertambah menjadi hampir 2 meter, kulitnya berwarna hijau kebiruan pucat. Konon, setelah menguasai teknik gajah raksasa kuno, daging dan tulang seseorang dapat mencapai tingkat gajah raksasa kuno, seperti tulang baja, tubuh yang tak terkalahkan. Bang! Du Chong melangkah maju, menyebabkan ledakan keras, seluruh arena bergetar hebat. Pada saat ini, kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Hanya satu hentakan itu saja menyebabkan retakan muncul di arena, yang terbuat dari bahan khusus. Seruan kaget bergema di seluruh aula seni bela diri. Pada saat ini, Du Chong telah mencapai Zhong Chen. Ekspresi Zhong Chen tetap tidak berubah, dan dia melepaskan kedua tinjunya, menyerang tubuh Du Chong. Bang! 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 Dia bahkan tidak mundur selangkah pun, tetapi malah menyeringai, memperlihatkan senyum kejam dan mengejek. Du Chong berdiri diam, menerima pukulan tanpa gentar. Rentetan pukulan mendarat tepat di tubuh Du Chong. Kau pikir kau tandinganku? Du Chong mencibir, lalu tiba-tiba menyerang. Krak! Tangan kiri Du Chong meraih kepala Zhong Chen, mengangkatnya. Kau percaya aku bisa menghancurkan kepalamu? Kata Du Chong sambil tertawa. Zhong Chen tetap tenang, tiba-tiba mengangkat kakinya dan mencengkeram leher Du Chong dengan erat. Ah! Zhong Chen meraung, memutar kakinya dengan kuat. Krak! Suara lembut dan tajam terdengar. Leher Du Chong jelas terpelintir sedikit ke kiri. Sampah! Du Chong meraung, meraih tubuh bagian atas Zhong Chen dengan kedua tangan dan membantingnya ke bawah. Bang! Seluruh tubuh Zhong Chen terbanting ke platform pertarungan, menyebabkan gelombang kejut dan penyok. Tetapi bahkan setelah mendarat, Zhong Chen tidak memberinya kesempatan. Dia mengulurkan tangannya, meraih betis Du Chong di bawah lutut, dan menarik dengan keras. Kekuatan Zhong Chen sangat menakutkan. Dengan tarikan yang begitu kuat, meskipun Du Chong bertubuh besar, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Zhong Chen kemudian melompat, kaki kanannya menginjak kepala Du Chong. Du Chong mengangkat tangan kirinya, meraih kaki kanan Zhong Chen, dan mengayunkannya ke belakang. Bang! Zhong Chen terlempar ke arena duel dengan bunyi gedebuk, terguling ke tepi dan hampir jatuh. Saat ini, Du Chong sudah berdiri. Zhong Chen juga berhasil bangun dengan susah payah. Du Chong memutar lehernya, tatapannya ke arah Zhong Chen semakin dingin, dipenuhi niat membunuh. Zhong Chen juga menatap Du Chong, alisnya berkerut. Keduanya mengalami luka yang cukup parah dalam pertarungan sebelumnya. Namun, karena keduanya adalah kultivator tubuh, dan keduanya adalah kultivator tubuh yang hebat, tidak ada yang sampai berdarah. Zhong Chen tanpa sekte ini benar-benar tangguh. Ya, Du Chong bahkan menggunakan teknik gajah raksasa primordial, namun dia masih bisa bertahan. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Akankah dia benar-benar memenangkan gelar kultivator tubuh tertinggi hari ini? Desas-desus diskusi meletus di sekitar mereka. Tribun wasit, wajah Du Hongtian sedingin es, tatapannya tertuju pada Du Chong di arena duel. Du Chong sepertinya merasakan tatapan ini, berbalik untuk bertemu pandang dengan Du Hongtian, ekspresinya langsung berubah. Dia tahu gurunya sedang murka. Ketika dia melepaskan teknik gajah raksasa primordial, dia tidak lagi hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga Du Hongtian, dan kehormatan Sekte Tubuh Bela Diri Sejati. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan Zhong Chen, seorang yang tidak dikenal dari sebuah sekte, dia akan mempermalukan Du Hongtian dan Sekte Tubuh Bela Diri Sejati. Pertempuran harus segera berakhir. Du Chong berbalik, melepaskan niat membunuh yang kuat. Bang bang bang. Du Chong menyerbu ke arah Zhong Chen dengan kecepatan luar biasa, segera melancarkan serangkaian pukulan. Bang bang bang. Zhong Chen tampaknya telah beradaptasi dengan kekuatan Du Chong, dengan mudah menangkis pukulannya. Mungkin karena peningkatan teknik gajah raksasa primordial, pukulan Du Chong tidak terlalu cepat.
Meskipun kuat, Zhong Chen mampu menahannya, mundur sambil menangkis, tanpa tekanan apapun. Pemimpin sekte, fisik Zhong Chen sangat berbeda dari Du Chong, bagaimana dia bisa menahan pukulan sekuat itu? Tanya Chen Ye dengan heran dari bawah panggung. Fang Yu menatap Zhong Chen, yang sedang mundur dan bertahan di atas panggung, dan berkata, kekuatannya memang tidak sebaik Du Chong, tetapi dia tahu cara menangkis kekuatan pukulan-pukulan ini dengan terampil. Perhatikan gerakan kakinya. Mendengar ini, Chen Ye menatap tajam Zhong Chen di atas panggung pertarungan. Benar saja, setiap kali Zhong Chen menerima pukulan, dia harus mundur selangkah, dan panggung pertarungan di bawah kakinya akan runtuh. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kekuatan yang dilemparkan Du Chong ditangkis ke panggung pertarungan di bawah kaki Zhong Chen, itulah sebabnya dia mampu menahannya secara langsung. Jika Du Chong menunjukkan teknik tinju yang kuat, maka Zhong Chen menunjukkan gerakan kaki menangkis yang sangat terampil. Gerakan kaki ini tidak menggunakan energi spiritual, tetapi hanya mengandalkan koordinasi tubuh fisik untuk mengarahkan kekuatan yang diterima dan menangkisnya keluar tubuh. Tatapan Fang Yu ke arah Zhong Chen berubah. Terlepas dari itu, dia tidak diragukan lagi adalah kultivator fisik yang hebat. Bang bang bang. Du Chong tidak menyangka serangannya yang sangat kuat akan gagal mengalahkan Zhong Chen. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, Zhong Chen tampaknya semakin mengendalikan diri, menjadi semakin rileks. Hal ini membuat Du Chong cemas. Dia tahu bahwa Du Hongtian sedang mengawasinya dari bawah panggung. Penampilannya saat ini pasti sangat membuat Du Hongtian tidak senang. Sialan. Du Chong menatap Zhong Chen, memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan pertahanan dan melancarkan serangan skala penuh. Tinju penghancur langit. Du Chong mengepalkan tinju kanannya, tulang-tulang di dalam tinjunya berkilau samar, dan meninju dada Zhong Chen. Kekuatan pukulan ini beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Mata Zhong Chen sedikit menyipit, dan dia mengulurkan kedua telapak tangannya, seolah-olah berniat untuk menerima pukulan itu secara langsung. Pada saat ini, penonton di sekitarnya terdiam, menyaksikan adegan ini dengan saksama. Mereka tahu bahwa serangan ini bisa jadi pukulan terakhir dalam kompetisi kultivasi fisik hari ini. Mati, Du Chong meraung. Tepat ketika telapak tangan Zhong Chen hendak menyentuh tinju besar Du Chong, dia tiba-tiba meluncur ke bawah. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Du Chong dan menariknya dengan keras. Wosh! Semua kekuatan Du Chong terkonsentrasi dalam satu pukulan ini. Dipandu oleh Zhong Chen, pukulan itu terus maju, berputar tak terkendali. Tiba-tiba, Du Chong membungkuk ke depan, tubuhnya memperlihatkan banyak celah. Bab 1719, terisolasi dan tak berdaya. Zhong Chen tiba-tiba berjongkok, melepaskan kedua telapak tangannya secara bersamaan, menghantamkannya ke perut Du Chong. Bang! Suara teredam terdengar saat Du Chong menerima pukulan keras di perutnya, mengeluarkan erangan. Namun, ini baru permulaan. Zhong Chen berputar ke samping, mengubah posisinya dari depan Du Chong ke belakangnya, lalu mendorong lututnya ke depan. Serangan lutut itu tepat sasaran ke bagian belakang lutut Du Chong titik terlemah, celah terbesar. Crack! Dua ledakan keras menyusul, dan Du Chong menjerit saat tubuhnya yang besar roboh ke tanah. Zhong Chen memanfaatkan kesempatan itu, mengepalkan tinjunya dan memberikan pukulan kuat ke kepala Du Chong. Bang! Kepala Du Chong dihantam oleh kedua tinju. Ah! Du Chong berteriak kesakitan, tiba-tiba berbalik dan membenturkan kepalanya ke dada Zhong Chen. Bang! Zhong Chen jelas tidak menyangka Du Chong mampu menahan gerakan secepat itu. Pukulan keras itu menghancurkan tulang dadanya, dan seluruh tubuhnya terhuyung ke belakang. Krak! Dia meraih tali, yang mencegahnya jatuh. Namun saat ini, Du Chong sudah berdiri dan menyerang Zhong Chen. Bersamaan dengan itu, dari sudut pandang Fang Yu, cahaya merah samar terlihat memancar dari pembuluh darah di lengan Du Chong. Dia menggunakan energi spiritual. Fang Yu sedikit mengerutkan kening. Zhong Chen juga menyadari hal ini, dan tiba-tiba berjongkok. Du Chong tiba di depan Zhong Chen, kedua lengannya terkepal. Zhong Chen mencoba menghindar ke kanan, tetapi serangan Du Chong sangat cepat, membuatnya mustahil untuk menghindar. Bang! Zhong Chen dipukul keras di dada lagi, terlempar ke belakang. Tali di arena pertarungan putus, dan Zhong Chen terlempar. Du Chong berdiri di arena pertarungan, terengah-engah, matanya merah. Namun saat ini, cahaya merah dari pembuluh darah di lengannya telah menghilang. Du Chong tetap menang. Gelombang seruan dan sorak-sorai bergema di aula seni bela diri. Namun, panel wasit belum mengumumkan pemenangnya. Karena Zhong Chen belum mendarat. Du Chong, yang tampaknya kehilangan akal sehatnya, tidak peduli. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada penonton untuk bersorak dan bersiap menerima hadiahnya. Tetapi saat itu juga, sesosok muncul dari langit, mendarat di belakang Du Chong. Itu adalah Zhong Chen. Du Chong benar-benar tidak siap, berdiri di tepi arena. Zhong Chen menggertakkan giginya dan memukul punggung Du Chong dengan kedua telapak tangannya. Boom! Du Chong mengerang, tubuhnya terdorong ke depan. Bang!
Sedetik kemudian, ia jatuh dengan keras ke tanah di bawah, membuat lantai arena penyok. Perubahan mendadak itu membuat arena terdiam. Penonton, yang telah menunggu Du Chong menerima hadiahnya, semuanya terkejut, mata mereka terbelalak. Apa yang terjadi? Du Chong kalah. Zhong Chen tampaknya tidak jatuh ke tanah, jadi menurut aturan, dia tidak kalah. Namun, Du Chong sekarang benar-benar tergeletak di tanah. Du Chong benar-benar kalah. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Banyak penonton tersentak kaget saat mereka pulih dari keterkejutan mereka. Bang! Tiba-tiba, Du Hongtian, yang berdiri di podium wasit, membanting tangannya ke meja di depannya, menghancurkannya. Wasit-wasit lain juga berdiri, ekspresi mereka berubah. Du Hongtian menatap tajam Zhong Chen di podium duel, suaranya dingin saat dia berkata, kau berani menggunakan energi spiritual tepat di depan hidungku. Kau mencari kematian. Kata-kata ini mengejutkan seluruh arena. Jadi Zhong Chen telah menggunakan energi spiritual. Tidak heran dia terlempar dari podium tanpa menyentuh tanah. Jika itu benar, maka ini merepotkan. Apakah dia menerima hadiahnya adalah masalah lain? Sebagai wasit utama kompetisi kultivasi tubuh tahun ini dan guru Du Chong, bagaimana mungkin Du Hongtian dengan mudah membiarkan Zhong Chen lolos begitu saja? Di podium duel, Zhong Chen tetap tenang, menatap Du Hongtian, dan berkata, aku tidak menggunakan energi spiritual. Wajah Du Hongtian menjadi gelap, dan dia berkata, mencoba berdebat denganku hanya akan membuat kematianmu lebih menyedihkan. Fan Ke, yang berdiri di sampingnya, juga berdiri, menatap Zhong Chen, dan berkata dengan suara manis, adikku, penampilanmu sudah cukup bagus. Mengapa kau harus menggunakan cara yang tidak adil seperti energi spiritual untuk menang? Bahkan jika kau hanya berada di posisi kedua, kau akan menerima hadiah yang layak, tetapi sekarang. Asteris menghela napas asteris. Aku tidak menggunakan energi spiritual, Du Chong lah yang melakukannya, lanjut Zhong Chen. Jika dia tidak menggunakan energi spiritual, aku tidak akan ditendang dari panggung, dia akan kalah lebih cepat. Mendengar ini, seluruh aula seni bela diri kembali hening. Semua orang terkejut, tatapan mereka tertuju pada Du Hongtian. Kata-kata Zhong Chen hanya memperburuk keadaan. Du Chong adalah murid utama sekte tubuh bela diri sejati, dan juga putra angkat dan murid sejati Du Hongtian. Tuduhan Zhong Chen bahwa Du Chong telah menggunakan energi spiritual adalah tamparan di wajah Du Hongtian, wasit utama kompetisi kultivasi tubuh tahun ini. Ini bunuh diri. Aku tidak menggunakan energi spiritual, dia yang melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali ke arena. Saat ini, Du Chong, yang tergeletak di tanah, berusaha berdiri, menyeka darah dari mulutnya, dan meraung marah. Du Hongtian melirik Du Chong, matanya penuh kebencian. Du Chong menatap Zhong Chen di arena dan berkata, begitu hina, namun kau berani mencuri gelar kultivator tubuh tertinggi. Kau tidak pantas mendapatkannya. Saat ini, sekitarnya menjadi hening. Semua orang memperhatikan Du Hongtian. Du Hongtian adalah wasit utama kompetisi besar kultivator tubuh tahun ini, kata-katanya adalah hukum. Tentu saja, saat ini, semua orang tahu. Zhong Chen sudah tamat. Terlepas dari apakah dia menggunakan energi spiritual atau tidak, dia sudah tamat. Karena dia telah membuat Du Hongtian marah. Du Hongtian sangat kejam dan kasar, dan dapat digambarkan sebagai pendendam. Zhong Chen berani menuduh Du Chong menggunakan energi spiritual terlebih dahulu di depan begitu banyak orang. Du Hongtian tidak akan membiarkannya begitu saja. Kualifikasi Anda telah dicabut, dan semua hadiah dari kompetisi kultivasi tubuh tahun ini tidak relevan bagi Anda, kata Du Hongtian dingin, menatap Zhong Chen. Lebih lanjut, penggunaan energi spiritual Anda untuk menyergap Du Chong telah membuat saya marah. Saya akan menghukum Anda atas nama pemimpin sekte kultivasi tubuh bela diri sejati. 3 pukulan. Saya akan melayangkan 3 pukulan kepada Anda, kata Du Hongtian dingin, menatap Zhong Chen. Jika Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk menahan 3 pukulan dari saya secara langsung, maka itu tidak akan dianggap sebagai hukuman. Kerumunan kembali gempar. 3 pukulan. Du Hongtian akan melayangkan 3 pukulan kepada Zhong Chen. Dengan kekuatan Du Hongtian, bagaimana mungkin seorang junior seperti Zhong Chen dapat menahannya? Ini bukan hukuman, ini adalah upaya untuk membunuh Zhong Chen. Ini benar-benar tidak masuk akal. Namun, panel juri tetap diam, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Penonton juga terdiam. Mereka tentu menganggap ini tidak masuk akal, tetapi jika mereka berbicara dan Du Hongtian mengingat mereka, itu akan merepotkan. Tidak ada yang ingin terlibat. Zhong Chen berdiri di atas panggung duel, tampak terisolasi dan tak berdaya. Dia hanyalah seorang kultivator tubuh tanpa sekte, tak berdaya dan tanpa pengaruh, tidak ada yang akan membelanya. Aku tidak menggunakan energi spiritual, Du Chong lah yang menggunakannya, kata Zhong Chen lagi. Du Hongtian sama sekali mengabaikannya dan berjalan menuju panggung duel. Tak lama kemudian, Du Hongtian berdiri di atas panggung. Zhong Chen menatap Du Hongtian dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menerima 3 pukulan Du Hongtian.
Bab 1720, menunjukkan belas kasih. Namun, Zhong Chen kini dipenuhi luka, darah masih menetes dari sudut mulutnya. Dengan kekuatan Du Hongtian, Zhong Chen tidak mungkin mampu menahan 3 pukulan. Sayang sekali. Banyak orang di sekitarnya memandang dengan iba. Para wasit di podium juga memandang dengan simpati dan iba. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang menyuruh Zhong Chen mengalahkan Du Chong dan kemudian menuduh Du Chong menggunakan energi spiritual terlebih dahulu? Ini benar-benar intimidasi. Keterlaluan. Chen Ye tidak bisa menahan diri lagi, mengepalkan tinju dan menggertakkan giginya. Tetapi ketika dia menoleh, Fang Yu tidak terlihat dimanapun. Pemimpin sekte, Chen Ye terkejut, melihat ke depan. Saya bisa bersaksi untuknya, dia tidak menggunakan energi spiritual. Tepat ketika Du Hongtian hendak bergerak, sebuah suara terdengar. Karena aula seni bela diri benar-benar sunyi, suara ini terdengar sangat tiba-tiba dan jelas. Ekspresi semua orang berubah lagi. Pada saat seperti ini, seseorang benar-benar berani berbicara. Siapa itu? Saat semua orang tercengang, sesosok muncul di atas panggung duel. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu mendarat di samping Zhong Chen dan tersenyum, aku bisa menjamin Zhong Chen, dia tidak menggunakan energi spiritual apapun. Du Hongtian menatap Fang Yu, matanya dipenuhi niat membunuh yang sangat berbahaya. Siapa kau? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berdiri di atas panggung duel? Kata Du Hongtian dingin. Turun segera. Beberapa wasit di panel juri di bawah berteriak keras, nada mereka penuh ancaman. Zhong Chen, mengapa kau tidak menunjukkan kepada mereka bagaimana cara kembali ke panggung duel dari luar tanpa menggunakan energi spiritual? Fang Yu mengabaikan orang-orang ini dan berbalik ke arah Zhong Chen. Zhong Chen menatap Fang Yu dalam-dalam, mengangguk, dan berbalik untuk berjalan turun dari panggung duel. Dia melompat dari panggung, dan saat mendarat di udara, dia mendorong dengan kedua kakinya, tiba-tiba berbalik, dan melompat kembali ke panggung. Para kultivator di sekitarnya, termasuk para wasit di panel juri, mengubah ekspresi mereka setelah melihat ini. Seluruh gerakan Zhong Chen memang tidak memancarkan aura apapun. Ini berarti gerakannya tidak menggunakan energi spiritual sama sekali. Jika kau juga seorang kultivator tubuh, kau seharusnya tahu bahwa gerakan ini disebut teknik melangkah di awan, dan dapat dilakukan tanpa bantuan energi spiritual. Fang Yu menatap Du Hongtian dan berkata dengan tenang, lagi pula, aku percaya kau bisa melakukannya, kau hanya tidak mau mengakuinya. Aku beri kau 2 detik untuk segera menghilang dari pandanganku, kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Du Hongtian berkata dingin. Kau menggunakan kekerasan saat kau salah. Kau benar-benar tidak punya kelas sama sekali. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mendengar ini, wajah semua juri di panel juri berubah. Kata-kata Fang Yu sama saja dengan bunuh diri. Hah, untuk apa repot-repot? Pink Sparrow di panel juri menggelengkan kepalanya dan duduk kembali di kursinya. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan tidak ingin menonton lagi. Baiklah, karena kau bersikeras untuk bertarung, maka aku akan menerima 3 pukulan darimu sebagai pengganti Zhong Chen. Pada saat ini, Fang Yu di atas panggung berkata lagi. Para penonton tersentak. Apakah anak ini benar-benar tidak takut mati? Zhong Chen juga menatap Fang Yu, wajahnya penuh kebingungan dan kejutan. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Fang Yu, dan dia tidak mengerti mengapa Fang Yu mengambil risiko sebesar itu untuknya. Mundur dulu, aku akan mengajarimu teknik yang lebih efektif, kata Fang Yu sambil menatap Zhong Chen. Zhong Chen menatap Fang Yu, mengerutkan kening, dan berkata, aku bisa mengatasinya sendiri. Kau tidak bisa mengatasinya. Dia hanya ingin membunuhmu di depan umum, kata Fang Yu dengan tenang. Sejujurnya, dalam kondisimu saat ini, kau bahkan tidak bisa menahan 1 pukulannya. Zhong Chen tidak berbicara, dia tahu kondisinya sendiri. Tapi Fang Yu di hadapannya. Tampaknya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menahan 3 pukulan dari Du Hongtian. Namun, melihat ekspresi Fang Yu, Zhong Chen merasakan perasaan antisipasi yang aneh. Dia merasa bahwa Fang Yu mungkin benar-benar akan mengejutkannya. Memikirkan hal ini, Zhong Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan mundur. Di arena duel, hanya Fang Yu yang tetap berdiri di hadapan Du Hongtian. Untuk apa repot-repot? 3 pukulanku sudah cukup untuk menghancurkanmu, dan kemudian aku akan membunuhnya dengan 2 pukulan lagi, ejek Du Hongtian. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Berhenti bicara omong kosong, ayo, Fang Yu melangkah 2 langkah ke depan, berdiri 1 langkah dari Du Hongtian, dan berkata, mari kita perjelas dulu, jika kau tidak bisa menghabisiku dengan 3 pukulan, kau harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepada kami. Du Hongtian menatap Fang Yu, yang telah menghampirinya, matanya sedingin es, dan amarah di dadanya tak terbendung lagi. Terlalu sombong. Anak yang muncul entah dari mana ini terlalu sombong. Tanpa berkata apa-apa, Du Hongtian tiba-tiba mengangkat tinju kirinya, mengarahkannya langsung ke kepala Fang Yu. Wow! Banyak orang berseru kaget, mengalihkan pandangan mereka, tidak ingin melihat otak Fang Yu berhamburan kemana-mana.
Zhong Chen, yang duduk di bawah panggung, menatap Fang Yu dengan tajam. Wosh! Saat itu, Fang Yu dengan lembut menengadahkan kepalanya, dengan mudah menghindari pukulan itu. Mata Du Hongtian melebar, dan tinju kanannya menghantam perut Fang Yu. Dilihat dari jaraknya, pukulan itu sangat cepat, tidak memberi kesempatan untuk menghindar. Namun, pinggang Fang Yu tiba-tiba menekuk pada sudut yang sangat canggung, nyaris menghindari pukulan frontal Du Hongtian. Saat ini, mata Du Hongtian menyala-nyala karena amarah. Meleset dua pukulan berturut-turut membuatnya merasa sangat terhina, terutama karena dia menyerang di depan begitu banyak orang. Sialan! Du Hongtian menggertakkan giginya dan melayangkan kedua pukulan secara bersamaan. Kali ini, dia serius, menyerang dari kedua sisi dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat tinggi. Fang Yu berdiri diam, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabur. Bang! Tinju Du Hongtian bertabrakan, tetapi gagal mengenai Fang Yu, hanya melepaskan ledakan kekuatan yang sangat besar. Saat ini, Fang Yu telah mundur 10 meter, tangan di belakang punggungnya, tersenyum sambil menatap Du Hongtian. Nah, Ketua Sekte Du, kau menggunakan dua kepalan tangan untuk serangan terakhirmu, sehingga totalnya 4 pukulan, kata Fang Yu dengan sinis. Setelah 4 pukulan, aku bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Kau tidak menahan diri, kan? Mendengar sindiran ini, Du Hongtian menggertakkan giginya, amarahnya membara. Tidak ada yang pernah berani menantangnya secara langsung. Tidak pernah. Gerakan Fang Yu yang seperti hantu telah memungkinkannya untuk menghindari 3 serangan langsungnya, sebuah penghinaan yang luar biasa. Jika dia tidak bisa membalas dendam hari ini, reputasinya akan rusak parah. Saat ini, aula seni bela diri sekali lagi gempar. Penghindaran Fang Yu yang tak terduga dan terus-menerus membuat penonton takjub. Bagaimanapun, Fang Yu menghadapi Du Hongtian, seorang kultivator tubuh terkenal di wilayah perbatasan selatan. Sekarang, apa yang akan dilakukan Du Hongtian? Dia telah mengatakan bahwa dia akan membiarkan masalah ini selesai setelah menerima 3 pukulan. Banyak wasit di bawah panggung, serta Du Chong, semuanya tercengang astonished. Sementara itu, Zhong Chen menatap punggung Fang Yu, matanya berkedip-kedip. Pemimpin Sekte Du, kau tidak akan marah dan terus menyerang, kan? Itu tidak akan baik, kata Fang Yu sambil mengangkat alisnya. Kau benar, aku akan membunuhmu, tanpa memberi kesempatan untuk bicara, untuk bertobat di neraka. Mata Du Hongtian dingin, dan sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba bergerak. Bang! Dengan suara keras, Du Hongtian sudah berada di depan Fang Yu, melayangkan pukulan. Kalau begitu kau dalam masalah besar. Fang Yu menatap Du Hongtian dan tersenyum dingin. Melihat senyum ini, Du Hongtian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Karena pada saat itu, pukulannya meleset lagi. Hawa dingin menjalar di punggungnya dari belakang. Du Hongtian bereaksi cepat, segera mencoba menghindar ke belakang. Tapi sudah terlambat. Krak. Rasa sakit yang tajam menusuk lututnya. Tempurung lututnya hancur. Du Hongtian kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Puff. Du Hongtian mendarat di lututnya, tampak seperti dia telah berlutut. Lalu Fang Yu muncul kembali di hadapan Du Hongtian. Aku sudah menyuruhmu berlutut, jadi kau harus berlutut. Fang Yu memandang rendah Du Hongtian dan mencibir. Bersambung.